Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah limpah rahmah dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruang lab IPA ini dalam rangka penyampaian diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Pipi Darlia MPD. Kemudian tak lupa juga salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah teladan bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 36 Bengkulu Utara beserta wakilnya, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha yang juga saya hormati. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 36 Bengkulu Utara kepada Ibu Elvi Sukaisi SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu staf tata usaha guru SMP Negeri 36 Bengkulu Utara. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berada di ruangan tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula sholawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa diberikan kehidupan, manfaat, hidayah sampai dengan titik hari ini, ya. Kehidupan yang serba ada, serba bisa dan berilmu. Baiklah Bapak Ibu, hari ini adalah hari diseminasi budaya positif Ibu Pipi Darlia CGP Angkatan 11, di mana hari ini nanti kita bisa ambil hikmah, manfaat, apa ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Pipi dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Dan kita selaku SMP Negeri 36 Bengkulu Utara, warganya siap mendukung apapun kegiatan CGP tahun 2024, dan kita ikuti dengan baik. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa dikerjakan, bisa diambil ajarannya, bisa diambil ilmunya untuk kita pakai di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Bertutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvi Sukaisi SPD. Berikutnya langsung ke acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh salah satu CGP kita dari SMP 36 Bengkulu Utara di Angkatan 11, kepada Ibu Pipi Darlia MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Kemudian salawat beriring salam bagi junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat beliau yang istiqomah hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 36 Bengkulu Utara,
Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, saya sangat berterima kasih sekali atas waktu kesediaan dan waktu kesediaannya yang saya anggap ini sebagai sebuah bentuk dukungan bagi program pendidikan yang sedang saya laksanakan. Bapak Ibu Guru, sesungguhnya apa yang saya jalani hari ini adalah bagian dari bentuk mengupgrade diri, meningkatkan kompetensi diri. Minimal saya memulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu, kemudian dengan apa yang saya laksanakan sebagai bentuk arahan dari proses pelaksanaan pembelajaran ini juga insya Allah dalam rangka untuk mengupgrade kita semua gitu ya. Karena apa? Karena mungkin tidak semuanya berkesempatan masuk. Nah, maka apa yang saya lakukan hari ini adalah bagian dari untuk kita berbagi praktik baik gitu ya. Mudah-mudahan kegiatan berbagi praktik baik ini memang bisa sama-sama kita ambil nilai positifnya Bapak Ibu sekalian dalam rangka penerapannya dalam kita menjalankan amanah kita, pekerjaan kita sebagai tenaga pendidik di sekolah ini. Karena sesungguhnya mungkin dari acara yang sebelumnya gitu ya, waktu pendampingan individu 2, kita hadir ke sekolah ini adalah rumah kedua kita, di mana ketika kita berada di rumah kedua kita tentu ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan, dan tentunya kita pasti berharap rumah kita menjadi rumah yang terbaik gitu ya, baiti jannati, menjadikan rumah kita sebagai surga kita. Walaupun setiap hari kita melihat tingkah laku anak-anak kita kadang-kadang mungkin seperti di neraka kayak gitu ya, stres kita meningkat, emosi kita meningkat, kadang kepala kita pusing dan lain sebagainya. Tapi yakinlah Bapak Ibu Guru, itu adalah sebuah proses untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Dan yakinlah setiap apa yang kita lakukan itu walaupun sedikit, itu akan dicatat sebagai amal soleh kita gitu Bapak Ibu. Karena setiap proses untuk mencapai sesuatu yang baik itu tentu tidaklah bisa dilewati dengan sesuatu yang mulus-mulus saja. Pasti ada arah rintangnya. Baik Bapak Ibu, ini adalah bagian dari kegiatan pembelajaran saya, yaitu untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru semua ya tentang budaya positif ya. Namun sebelum saya menyampaikan tentang budaya positif ini, karena hari juga sudah siang, tadi mungkin kita sudah capek, kita ice breaking dulu, setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, baik Bapak Ibu Guru ya, bisa nggak duduk berhadapan ya dengan kawan di sebelahnya? Ya, tujuannya supaya apa? Supaya nanti kita bisa berkonsentrasi atau bisa lebih sedikit fresh ya untuk menjalani kegiatan kita hari ini. Kita speaking dulu sedikit. Ayo Pak Marwan sama Pak Arno. Iya, biar satu frekuensi. Nah, ini Terwangi mungkin duduk di samping Bu Lili. Nah, kalau Bu Is sama Fatmon dia ibu dan anak gitu ya. Oke. Kasihannya Pak Arno. Baik Bapak Ibu, setelah silakan berhadapan dulu dengan temannya di sampingnya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang instruksi kegiatannya adalah kita sudah mulai ada senyum-senyum tuh. Nah, di hari yang suasana yang sudah siang, badan kita yang sudah lelah, mungkin agak berat kita untuk senyum, tapi agar kita bersemangat menerima materi hari ini, yuk kita senyum selama 30 detik di hadapan sahabat Anda. Senyum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sambil dibayangkan Bapak Ibu Guru, yang di hadapan kita ini adalah saudara kita. Di hadapan
kita, di hadapan kita yang sedang duduk menatap wajah kita ini adalah keluarga kita. Di hadapan Bu Beni sama Bu Madalena, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya. Ternyata orang yang di hadapan kita ini adalah orang yang setiap hari satu perjuangan dengan kita, yang sama-sama jauh datang berangkat dari rumah ke sekolah. Inilah saudara kita, inilah rekan kita. Bapak Ibu guru, mungkin kita belum pernah menatap wajah saudara kita sedalam ini. Coba hari ini kita tatap wajahnya. Inilah orang-orang yang satu perjuangan dengan kita, gitu ya. Orang-orang yang sama-sama merasakan sukacitanya di sekolah ini. Oke, sudah ya, baik. Baik, sekarang kita kembali ke depan. Nah, harapannya setelah kita relax menatap wajah saudara kita, Bapak Ibu, kita nggak tahu ya apakah setelah ini kita masih punya kesempatan menatap wajah saudara-saudara kita. Kita tidak pernah tahu gitu ya. Nah, mungkin seumur kita di sini kita belum pernah bertatapan wajah dengan saudara yang ada di kiri kanan kita. Padahal kita setiap hari berjumpa, setiap hari kita merasakan suka dukanya menghadapi murid di sekolah gitu ya. Mudah-mudahan dengan yang seperti ini bisa menambah kedekatan hati, ikatan persaudaraan di antara kita sehingga keluarga besar ini bisa semakin kokoh. Amin. Baik Bapak Ibu, berharap senyum 30 detik barusan itu bisa menambah rileks kita, sedikit membuat kita rileks gitu ya. Kemudian membuat kita sedikit enjoy. Selanjutnya kita akan uji tingkat kerileksan Bapak Ibu dengan instruksi yang akan saya berikan Bapak Ibu ya. Kita uji konsentrasi dulu, apabila sudah konsentrasi dengan bertatapan tadi. Bapak Ibu, hari ini sekarang tugas Bapak Ibu adalah sesuai dengan yang ada di slide saya. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Ya, tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Itu clue-nya, gitu ya. Oke. Udah paham ya Bapak Ibu? Iya, nanti hadiahnya. Oke, jadi itu ya, tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Oke. Kita mulai ya. Oke. Itu ada apa saja warna yang tertulis di situ yang nampak sama Bapak Ibu? Oke, ada warna merah, coklat, hijau, putih, biru, dan kuning. Oke. Ini warna apa Bapak Ibu? Ini hitam. Ini hijau. Pinter semua ya. Ini warna apa? Merah ya. Ini warna apa? Ini Tulisan apa warnanya? tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Masih ada yang belum konsentrasi penuh apa perlu tambahan kopi nih ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk ice breakingnya. Jadi harus ada sinkronisasi antara pikiran dan ucapan ya. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi tentang senyum sudah. Tentang budaya positif Bapak Ibu. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, kita buat kesepakatan sebentar ya tentang kesepakatan forum kita. Kira-kira selama kita melakukan kegiatan ini, apa sih kesepakatan forum ini yang harus kita sepakati terlebih dahulu? Tidak boleh keluar sebelum materi selesai. Tidak
Boleh keluar sebelum materi selesai. Oke, Mem Eka. Tidak boleh harus fokus. Apalagi Bapak Ibu? Nggak boleh pegang HP. Nggak boleh pegang HP. Pegang HP untuk dokumentasi boleh ya. Oke. Terus apa lagi? Nggak boleh merokok. Tidak boleh merokok selama kegiatan. Setuju, bagus. Terima kasih Bu Is. Ada lagi Bu Beni. ngobrol, saya dijelaskan. Ya, harus fokus, tidak boleh ngobrol, tidak boleh ribut. Nah, Bu Eka. Tidak boleh ngobrol. Oke. Nggak boleh gosip. Ya. Nggak boleh selfie. Ya, perlu selfie kita di dokumentasi kegiatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu kesepakatan forum diseminasi kita. Mudah-mudahan bisa terlaksana agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, selanjutnya tentang budaya positif. Materi ini sebenarnya sudah mulai agak lebih familiar ya di sejak penerapan kurikulum Merdeka ini tentang budaya positif, di mana budaya positif itu adalah sebuah kemampuan atau yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk diterapkan khususnya di sekolah karena memang ranah kita bertugas di sekolah. Nah, budaya positif tersebut terdiri dari apa saja? Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep berikut ya. Nah, artinya ketika konsep-konsep ini sudah kita terapkan di sekolah, maka itu sudah bisa dikatakan sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Apa saja yang ada dalam penerapan budaya positif itu? Yang pertama ada yang namanya disiplin positif, motivasi, kemudian perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah disiplin positif Bapak Ibu Guru. Nah, apa itu disiplin positif? Definisinya cukup banyak ya tentang disiplin positif. Nah, ini merujuk dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kewajiban. Jadi Bapak Ibu, proses yang kita lakukan di sekolah adalah proses menumbuh kembangkan nilai-nilai positif terhadap diri anak-anak kita. Mungkin pada pertemuan kita sebelumnya mungkin hanya beberapa orang yang hadir di sini ya tentang menumbuh kembangkan nilai-nilai yang ada pada anak. Tentu nilai-nilai yang harus kita kembangkan adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, kebajikan universal. Nah, sekarang dalam kurikulum Merdeka kebajikan universal itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sebagaimana kita memahami menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, murid kita itu kita umpamakan seperti sebuah benih gitu ya. Dan kita guru ini adalah petaninya. Jadi bagaimana benih itu bisa tumbuh dengan baik? Tentu petani harus menciptakan lingkungan tanam atau media tanamnya itu sebaik mungkin sesuai dengan jenis benih yang ingin ditanam. Nah, ketika petani ingin menanam padi, tentu yang digarapnya adalah lahan yang sesuai dengan syarat tumbuhnya tanaman padi. Jangan sampai nanti benih ini adalah benih padi, tapi kita menyiapkan lahannya seperti mau menanam sawit. Itu tidak akan ketemu dia, tidak akan membuat padi tadi tumbuh berkembang menjadi padi yang baik. Nah, disiplin positif juga seperti itu kayak Bapak Ibu, dia merupakan salah satu cara penerapan kepada anak untuk bisa bertanggung jawab dengan tumbuh kesadaran itu dari diri mereka sendiri, bukan kehendak Bapak Ibu gurunya ya Bapak Ibu, karena sejatinya pendidikan itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut gitu ya. Nah, ini disiplin positif. Nah, ini yang perlu kita upayakan penerapannya di sekolah. Nanti seperti apa bentuk disiplin positif, tentu itu adalah sebuah proses Bapak Ibu. Nah,
dalam prosesnya seperti yang saya lakukan di awal barusan, bagaimana kita membiasakan mungkin dengan anak-anak, meminta mereka sendiri yang menyampaikan. Sama kayak sekarang kita dianjurkan membuat yang namanya keyakinan kelas. Selama ini mungkin kita kalau di sekolah itu cenderung cuma sekolah yang membuat aturan atau tata tertib. Artinya aturan itu hanya berlaku sepihak, dikonsep secara sepihak. Nah, sementara ini diharapkan kita mulai menumbuhkan budaya positif itu dengan membuat keyakinan kelas, di mana Bapak Ibu guru boleh kalau wali kelas keyakinan kelas, kalau guru mapel mungkin saat jam mapelnya membuat keyakinan-keyakinan atau kesepakatan-kesepakatan kelas, di mana itu kita memang belajar membiasakan anak kita untuk menumbuhkan dari mereka sendiri. Ya, seperti tadi, ayo selama kegiatan kita belajar, kira-kira apa kesepakatan kelas kita yang kita yakini adalah sebuah nilai kebaikan. Maka mungkin dari anak-anak, tidak boleh ribut Bu, tidak boleh keluar masuk kelas Bu, menghargai teman. Nah, ketika anak-anak kita sudah mampu seperti itu, maka kita membiasakan mereka untuk menyampaikan pendapat mereka sendiri, dan kemudian mereka mempertanggungjawabkan sendiri apa yang mereka ucapkan. Nah, Bapak Ibu, itu adalah sebuah proses. Memang kalau kita melihat, tidak semudah itu ya penerapannya di lapangan, tidak sesederhana itu ya untuk bisa melakukan perubahan pada anak. Bapak Ibu, tugas kita di sekolah itu adalah menuntun, membimbing, kemudian kita juga mendorong, memotivasi anak-anak kita. Masalah prosesnya nanti seperti apa, hasilnya ya kita tidak pernah tahu, tidak bisa menjamin hasilnya seperti apa. Yang jelas kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah sudah mencoba untuk menciptakan lingkungan sekolah kita yang memiliki nilai-nilai budaya positif. Itu salah satu kita yang bisa kita lakukan gitu ya terhadap anak-anak kita. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Jadi bagaimana kita membangun, menuntun anak itu untuk bisa melakukan segala sesuatu itu bukan karena terpaksa oleh aturan guru misalnya, terpaksa oleh aturan sekolah, tapi memang atas kesadaran diri mereka sendiri. Nah, gitu ya, memang muncul dari dalam diri mereka sendiri Bapak Ibu guru. Nah, itu berat, susah, iya, tapi itulah tantangan kita. Itulah gunanya Bapak Ibu, mungkin kita sering berdiskusi satu sama lain, kita mungkin ikut pengembangan diri dalam komunitas belajar, MGMP, ataupun kombel sekolah. Itu sebenarnya dalam rangka untuk mengasah kemampuan kita terus belajar. Yang namanya menuntut ilmu itu nggak ada kata tamat Bapak Ibu. Walaupun kita sepanjang hayat, betul. Walaupun kita titelnya sudah S3 sekalipun, itu tidak akan bisa dikatakan atau itu tidaklah bisa dikatakan cukup untuk yang namanya belajar. Makanya banyak filosofi tentang pendidikan itu sepanjang hayat. Bahkan dalam agama kita aja mengajarkan tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya apa? Dari sejak kita lahir sampai kita batas waktunya sampai ya liang lahat itu tadi. Artinya kita tidak pernah jangan pernah kita merasa sudah cukup ilmu kita nih, kita sudah hebat dan lain-lain, tidak, tapi kita terus belajar. Nah, ini salah satunya ketika kita memproses anak didik kita jangan pula sampai stres nengok ini tidak berubah gitu kan, masih itulah. Mungkin proses dia seperti itu. Setiap anak itu kan berbeda dan punya potensinya masing-masing. Yang mungkin ada yang cepat berubah, ada yang lambat, ada yang middle gitu ya, sedang-sedang, pertengahan. Tapi ya itulah tugas kita sebagai pendidik maupun kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Ya, disiplin positif diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian ataupun karena hukuman. Ya itu tadi, disiplin positif itu bagaimana kita menumbuhkan kesadaran diri anak-anak kita tuh untuk melakukan segala sesuatu itu bukan karena faktor X, tapi karena faktor dari diri dia sendiri, ya, faktor internal gitu ya.
Kalau faktor dari luar mungkin banyak ya, banyak faktor pendorongnya, bisa jadi karena terpaksa, karena dia merasa terancam, terintimidasi, atau karena ingin dapat pujian, atau karena ingin dapat reward, dan seterusnya gitu ya. Nah itu semua adalah faktor eksternal. Nah faktor eksternal ini tentu nilai-nilai kesuksesan dalam melakukan perubahan itu tidaklah sesuatu yang yang kuat nanti merubah perilaku anak-anak kita. Makanya kita berusaha bagaimana membawa anak kita menyadari dalam melakukan segala sesuatu itu harus muncul dari dalam diri. Kan karena berharap biar dapat pujian dari guru atau biar dapat hadiah kayak gitu ya. Karena apa? Karena kalau motivasi dia seperti itu, ketika dia tidak mendapatkan pujian, ketika dia tidak mendapatkan hadiah, pasti secara mentalnya atau psikologisnya dia akan down gitu. Cobalah kita perhatikan anak kita ya, anak murid kita, ya semester ini peringkat 1, semester depan nggak dapat peringkat 1, nggak dapat hadiah, nggak dapat pujian. Sedikit banyaknya pasti ada pengaruh psikologisnya terhadap dirinya kayak gitu. Nah, di dalam forum diskusi kami juga kemarin sempat juga itu pro kontra masalah pemberian hadiah, reward dan lain sebagainya pada siswa. Strukturnya itu budaya yang bukan termasuk budaya positif. Kenapa? Karena motivasi anak itu lebih motivasi eksternal, bukan motivasi dirinya. Kenapa? Ketika dia tidak kalau dia sudah terbiasa bertingkah laku karena motivasi eksternal, ketika faktor eksternal itu tidak ada, maka dia tidak akan menjadi seperti dia yang seperti itu. Tapi kalau dia memang karena dirinya, mau ada pujian, mau ada hadiah, mau ada hukuman atau tidak, dia meyakini dia harus baik kayak gitu. Jadi itu upaya yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita, Bapak Ibu guru. Oke, selanjutnya, nah, apa standar nilai kebaikan tadi? Nah, dikatakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya kalau universal ini berlaku umum Bapak Ibu ya. Kalau yang spesifik tentu berdasarkan keyakinan kayak gitu kan. Kalau ini bernilai universal. Nah, di sini saya mengambilnya nilai-nilai karakter universalnya itu adalah yang tercantum dalam karakter profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kan universal ya. Setiap manusia yang meyakini adanya Tuhan, gitu ya, pasti harus mewujudkannya dalam bentuk keberimanan dan ketakwaannya terhadap ajarannya. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada diri murid kita. Kemudian mandiri itu juga nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ajaran mana saja atau suku mana saja, bangsa mana saja pasti sepakat mandiri itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kemudian Bapak Ibu yang harus kita yakini adalah setiap perilaku yang ditunjukkan atau tingkah laku, tindakan yang dilakukan oleh murid kita tentu ada faktor yang memotivasi, ada faktor yang mendorongnya. Nah, ini ada 3 teori tentang 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang manusia itu melakukan sesuatu karena dia ingin menghindari rasa tidak nyaman atau untuk menghindari hukuman. Kita kelas ya, alhamdulillah saya lihat Bapak Ibu guru sudah sudah pada membuat ya, di kelasnya ada yang seperti ini, membuat keyakinan kelas dalam bentuk poster-poster ya, dibuat semenarik mungkin seperti ini. Biasanya anak-anak kita kan, kalau jangankan anak-anak, mata kita lah gitu ya, pasti senang lihat yang warna-warni, bentuk bervariasi ya. Kalau kata orang Minang tuh mato condong nang karanca, salero condong nang kalama. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dengan kita menampilkannya seperti ini, anak-anak tuh senang untuk membaca kayak gitu ya. Oke. Oke, kalau mau es breaking Bapak Ibu guru,
jawab aja ya kira-kira Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan budaya positif nanti tentang tentang posisi kontrol. Nah, sekarang dari yang saya tampilkan ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau terlambat. Dari konsumsi dari kan awalnya kan konsekuensi. Dari kesepakatan itu hanya melanggar jadi hukuman. Oke. Kita simpan dulu ya. Yang pertama ini jawabannya konsekuensi ya. Coba kita lihat yang selanjutnya. Perhatikan dulu Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini termasuk konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke, nanti kita brainstorming bersama ya. Oke. Yang kedua hukuman, yang pertama konsekuensi. Oke, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, jadi sudah ada selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Sudah ada 4 kasus bentuk penanganan. Sekarang ada yang mau kasih komentar nggak? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Tadi dari pertanyaan kita bisa memilih tadi kan? Kita sudah memilih, oh itu hukuman, itu konsekuensi. Sekarang kira-kira apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman dibuat atas dasar kesepakatan. Hukuman dibuat atas dasar kesepakatan. Kalau konsekuensi? Konsekuensi sudah aturan dari atas. Perjanjian. Perjanjian. Disepakati. Misalkan sudah memang tata tertib sekolah. Konsekuensi. Didapat dari Hasil dari pemikiran. Tidak hukuman didapat dari Iya. Siapa ngomong? Ya, tadi kalau kata Bu Lili, kalau hukuman itu apa tadi Bu? Dibuat berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan antara siapa? Antara guru, kalau guru dan guru mata pelajaran dengan siswa. Berarti antara guru dan siswa ya. Hukuman dibuat atas hasil kesepakatan guru dan siswa. Kalau konsekuensi yang sudah dari atasnya, atas mana gitu ya. Atas berarti maksudnya sekolah. Sekolah berarti sepihak, guru saja, pihak sekolah saja, tanpa melibatkan murid. Itu konsekuensi. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali. Oke, itu tadi konsekuensi ya. Yang murid diminta untuk push up tadi hukuman. Oh, hukuman. Oke, Pak Harno punya pendapat yang berbeda? Berbeda ke? Kalau konsekuensi itu biasanya ya ada kesepakatan dulu. Misalnya begini, nanti kalau ada anak yang terlambat misalnya, maka ada kesepakatan, ada sanksinya. Nah, sanksi itulah jadi kesepakatan dari sebuah konsekuensi. Karena mereka kalau hukuman ya, hukuman itu langsung diberikan kepada karena itu secara langsung, misalkan terlambat sepihak terlambat lihat Kebalikan dengan aku tadi. ribut kesepakatan. biar tahu bersihkan WC. Itu hukuman ya. diberikan. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, pada dasarnya hukuman dan konsekuensi itu sama-sama dia akan ketika sebuah aturan atau kesepakatan dilanggar, dia sama-sama akan melahirkan sebuah imbas. Nah, imbasnya itu tentu dalam bentuk sanksi.
Nah, bedanya hukuman dengan sanksi, dia tetap sama-sama bersanksi ya. Cuma kalau hukuman ini dia sifatnya spontan, gitu ya. Spontan, kadang-kadang nggak nyambung dengan pelanggaran yang dilakukan. Tapi kalau konsekuensi, dia akan nyambung dengan tindakan yang dilakukan. Misalnya kayak gini, kalau kita makan di saat lapar, kita makan, konsekuensi dari setelah makan, dari makan itu apa? Kenyang, kayak gitu. Nah, sama kayak tadi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kira-kira linear nggak? Ya, berarti itu hukuman, bukan sanksi. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini adalah konsekuensi. Iya, karena apa? Dia yang membuat coretan itu, konsekuensi dari tindakannya adalah membersihkan kembali meja tersebut. Nah, jadi dari pertanyaan ini kita, Bapak Ibu, dalam kita keseharian dengan siswa kita, tentu kita harus membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Jangan sampai nanti karena kita tadi tujuannya ingin menciptakan budaya positif. Dan jangan sampai sama kayak tadi, ketika anak melakukan sesuatu itu karena dia hanya ingin menghindari hukuman, hanya ingin menghindari rasa ketidaknyamanan. Artinya apa? Anak kita itu patuh hanya karena takut dihukum. Nah, kita dalam budaya positif bukan itu yang diinginkan kayak gitu. Tapi anak itu patuh, anak itu baik, anak itu disiplin karena kesadaran dari diri dia sendiri. Nah, jadi nilai yang proses yang idealnya sebenarnya nanti ada namanya proses restitusi. Hukuman dan konsekuensi sebenarnya masih di bawah itu. Nah, restitusi seperti apa? Nah, itu nanti yang akan kita coba sama-sama mewujudkannya di sekolah kita, Bapak Ibu. Proses restitusi ini yaitu sebuah proses di mana kita merubah perilaku. Setiap manusia tidak pernah luput dari yang namanya salah. Dan setiap manusia berbuat ada faktor pendorong, ya. Pendorongnya apa? Kebutuhan. Manusia melakukan sesuatu itu karena ada yang dia butuhkan. Nah, apa saja yang menjadi kebutuhan manusia nanti juga akan kita lihat di sini, Bapak. Sehingga kita bisa memahami anak-anak itu, ketika kita melihat anak bermasalah, kita tidak langsung menjustifikasi, tapi kita coba menelaah terlebih dahulu kayak gitu kan. Kenapa dia sampai melakukan itu? Kebutuhan apa sebenarnya yang sedang dia inginkan, dan bagaimana merubah kesalahan atau tindakan yang tidak benar itu kemudian di kemudian hari menjadi tindakan yang baik, atau anak itu mengambil pelajaran dari hal tersebut. Oke, jadi itu ilmunya ya Bapak Ibu. Kalau mau ditanya ke diri saya pribadi juga, itu juga masih berat, dan kita juga masih dalam proses belajar. Dan yang seperti ini sebenarnya ada proses merubah mindset kita Bapak Ibu gitu ya, dalam menghadapi anak didik kita. Nah, ini kebutuhan dasar yang mendasari setiap manusia berbuat gitu ya. Pernyataannya adalah ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian apa sebenarnya kebutuhan dasar? Apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, ingin ada rasa berkuasa, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Dan semua kita manusia pasti ingin dipenuhi kebutuhan yang seperti ini, pasti memiliki kebutuhan yang seperti ini. Nah, sehingga ini akan melatar belakangi kita dalam bertindak. Jadi anak-anak kita juga punya kebutuhan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat dari 5 kebutuhan tadi, kebutuhan dasar manusia tadi, itu akan memunculkan sebuah tindakan pada diri siswa kita atau murid kita, atau pada seseorang, atau tidak terlepas juga diri kita. Jadi dari 5 kebutuhan tadi ini ada ilustrasi kasus ya. Kasusnya itu Ibu Zulaiha, bukan Ibu Saleha ya. Ibu Zulaiha guru wali kelas 9A sedang bingung nih menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy, bukan Rico.
Kemudian beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Nah, dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, maka ini ada beberapa alasan yang mungkin melatar belakangi Tommy melakukan hal seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa tujuannya kita memahami teori-teori seperti ini? Agar kita bisa memperlakukan murid kita dengan tepat, agar kita bisa mentreatment murid kita dengan tepat. Langkah awalnya tentu kita harus memahami dulu prinsip dasar ini, Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, dari ilustrasi yang kasus Tommy yang mengambil paksa makanan anak-anak teman-temannya dan ini meresahkan, ini ada beberapa alasan yang kemungkinan sesuai dengan kebutuhan tadi yang dilakukan oleh Tommy. Yang pertama, bisa jadi karena dia lapar. Lapar itu kan kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana dia harus memenuhi kebutuhan dirinya untuk bertahan, karena ia lapar dan mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang mau dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup. Gitu ya? Iya. Artinya, Bapak Ibu, ketika kita melihat ada anak kita yang membuat suatu tindakan yang salah, kita harus, mungkin Ibu Mahdalena punya ilmunya ini gitu ya. Bisa jadi kita harus menelisik dulu kayak gitu. Kenapa si Tommy ini melakukan hal seperti itu? Nah, alasan pertama bisa jadi karena upaya dia untuk bertahan hidup. Mungkin dia memang lapar kayak gitu. Iya. Kemudian alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia kayak gitu kan. Kan jadi buah bibir dia, diperhatikan, sibuk kawannya urusan kenegatifan dia gitu. Ketika temannya melapor tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kasih sayang. Bisa jadi dia butuh kasih sayang, bisa jadi karena orang tuanya tidak menyiapkan bekal tadi, karena kurang perhatian. Nah, mungkin nanti kasus si Rifko bisa kita pikirkan bersama. Itu bagaimana masalahnya anak ini. Nah, itu. Jadi bisa jadi karena kurang kasih sayang. Jadi kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah rasa kasih sayang. Dengan dia dihebohkan oleh kawan-kawannya seperti itu, ya, hingga sampai orang tuanya tahu masalah dia seperti itu adalah wujud dia mendapatkan perhatian. Selanjutnya adalah terjadi karena kekuasaan, karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan berkekuasaan. Kemudian karena dia merasa bosan dengan bisa jadi ya, sebenarnya emaknya udah menyiapkan, cuma mungkin dia bekal yang dibawa emaknya itu ke itu atau membuat dia bosan. Nah, maka bisa jadi dengan dia minta yang punya teman dan lain-lain, itu dia merasa bebas untuk memilih menu punya temannya kayak gitu. Bisa jadi Bapak Ibu, mungkin kalau anak kita di SMP enggak, tapi anak kita yang di sekolah dasar gitu ya, itu mungkin sering ada. Nah, ini mungkin bisa jadi perhatian. Nah, minta yang kawan terus mungkin dia bosan atau merasa tidak bebas dengan menu yang disiapkan oleh ibunya. Jadi kita harus pahami sampai ke situ Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, alasan yang selanjutnya dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang marah-marah, mungkin kesal gitu ya, sedih. Ya, makanya diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, senang dia lihat orang lain susah. Nah, itu ini kebutuhan akan kesenangan. Nah, cuma kan setiap orang pasti punya senang dan ekspresi senang itu berbeda-beda. Nah, itu yang mungkin perlu kita perbaiki. Nah, mungkin dia merasa senang dengan hal yang seperti itu, maka tugas kita lah untuk memperbaiki. Senang itu bukannya itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Nah, itu nilai-nilai kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami ketika kita menghadapi perilaku anak didik kita di sekolah. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi.
Artinya di sini di mana sih posisi guru harusnya dalam menyikapi perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan tadi. Bapak Ibu Guru, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, restitusi tadi artinya dalam menangani perilaku anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang pertama itu ada guru sebagai posisi kontrolnya, guru sebagai penghukum. Ya. Kalau guru sebagai penghukum, maka identiknya anak yang akan dihasilkan adalah anak yang akan baik kalau dia merasa nanti bakal terhukum. Maka dia akan menghindari dirinya. Nah, itu lebih kepada motivasi eksternal. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Seperti apa ya guru sebagai pembuat merasa bersalah? Ini ada 5 posisi kontrol. Jadi kita lihat dulu. Ini ada ilustrasi video posisi-posisi guru yang 5 ini. Nah, nanti sambil kita mengamati video, sambil kita bercermin gitu ya. Saya ini berada pada posisi mana biasanya ini, kayak gitu ya. Oke. Ini ilustrasi untuk posisi guru sebagai penghukum ya. Pembuat merasa bersalah. Ini ilustrasi saja Bapak Ibu. Jadi artinya kita bisa merefleksi diri kita. Pasti kita ada di antara ini. Apa lagi, Bu?
Maaf Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya begitu ya. Kita dia memotong waktu kan? Istirahat. Karena ini skors waktu juga. Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah inilah posisi yang diharapkan sebenarnya Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di semua. Cuma setiap kita pasti berproses ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Kok menghayalnya Naren masuk siko itu? Saya nah, kita tahu apa yang kita ngomong. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kampia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pulang kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Oke baik Bapak Ibu, itu adalah ilustrasi posisi kita sebagai seorang guru ketika menghadapi anak-anak kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Ya memang kita jujur mungkin kita lebih banyak di posisi yang satu, kedua ya. Kalau ketiga pun sudah mulai berkurang, pemantau atau manajer juga kita masih belum terbiasa. Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi yang diharapkan di antara kelima itu adalah seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer kayak gitu. Artinya ketika anak melakukan sebuah kesalahan maka harus ditelisik dulu, kemudian kita menggiring dia untuk mencari solusi perubahan terhadap tindakan yang salah tadi. Nah, bagaimana ke depannya kayak gitu. Dan itu memang butuh sebuah proses Bapak Ibu guru untuk merubah sebuah kebiasaan. Karena merubah sebuah kebiasaan itu juga bukanlah sesuatu yang mudah. Oke. Selanjutnya, nah ini posisi kontrol restitusi itu sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Kita bersama murid mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita tidak langsung menjustifikasi kemudian langsung menetapkan hukuman kayak gitu. Tapi kita memprosesnya terlebih dahulu kayak gitu sampai menemukan solusi bersama. Nah, kemudian selain itu posisi manajer juga mengacu pada restitusi. Nah istilahnya aja agak bikin lidah agak sleo ya. Yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid gitu ya. Artinya menjadi manajer bagi dirinya sendiri, kita coba membangkitkan, menanamkan, mengarah, membimbing dia untuk bisa mengelola dirinya sendiri ya. Agar dia bisa memunculkan motivasi internalnya tadi Bapak Ibu, bukan eksternal ya. Kalau eksternal ya sama kayak tadi, ketika dia hanya dekat dengan satu orang guru, ada kasus lagi, guru ini setiap kali masuk dia selalu menyediakan reward bagi muridnya, sehingga ketika belajar suasana kelas itu tenang. Tapi ketika guru ini tidak hadir, berhalangan hadir dan digantikan oleh guru lain, atau guru lain masuk di jam guru yang lain pun,
perlakuannya berbeda kayak gitu. Nah, kalau seperti itu juga bukan sebuah karakter yang positif pada diri anak. Dia hanya menghargai guru tertentu karena apa? Karena dia merasa ada kedekatan, hanya mungkin guru itu sering memberikan reward dan lain-lain, akhirnya dia tunduk dengan guru itu kayak gitu. Tapi tidak pada guru-guru yang lain. Artinya apa? Bisa jadi motivasinya adalah motivasi eksternal karena figuritas. Nah, itu juga bukan suatu kondisi karakter anak yang kita inginkan Bapak Ibu guru. Jadi memang motivasi internal itu yang harus kita bangun, anak menyadari sendiri bagaimana dia harus menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, segitiga restitusi itu bagaimana proses untuk memproses anak tadi? Yang pertama, tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi atau menangani permasalahan anak itu yang pertama menstabilkan identitas dulu. Mungkin anak bermasalah kita panggil gitu kan, kita tanya, kita bisa saja menanyakan apa yang kamu lakukan tadi kayak gitu. Nah, kemudian gini-gini Bu, misalnya kamu tuh galak dibully Bu karena kamu gendut misalnya kan. Jadi apa yang kamu lakukan dengan temanmu? Kamu marah-marah Bu misalnya. Nah, manusiawi sih gitu kan. Kalau kita tuh dibully, kita nggak terima, kita marah, itu adalah manusiawi. Nah, itu sama dengan kita menstabilkan dia dulu. Jangan langsung kita memporak-porandakan dia sehingga dia sudah langsung takut dan merasa terhukum kayak gitu. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Wajar sih kalau kita marah dibully orang kayak gitu kan. Nah, tapi dengan kamu marah-marah tadi, kita coba menstabilkannya dulu. Kemudian memvalidasi tindakannya. Menurutmu kamu marah-marah itu benar nggak? Menjadi solusi nggak untuk membuat kawanmu untuk tidak membuli kamu? Nah, dia kan mikir kan, misalnya. Itu adalah kita melakukan validasi tindakan yang salah. Ternyata itu salah, tapi bukan kita yang ngomong salahnya kayak gitu. Kemudian dan seterusnya. Kemudian kita menyanyikan keyakinan kelas. Kita mulai mengarahkan dia, kira-kira solusinya apa? Seperti tadi kan, kamu sering datang terlambat karena terlambat bangun. Nah, biar kamu nggak terlambat lagi ke depannya, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, kayak gitu kan. Dan sampai dia sendiri menemukan solusinya bersama kita. Nah, jadi dengan begitu Bapak Ibu guru, mungkin sekali, 2 kali, lah berkali-kali pulaunya kayak gitu, janji masih juga kayak gitu kan. Itulah sebuah proses yang kita memang dituntut kesabaran Bapak Ibu guru. Ya, akhirnya karena kita mungkin sebenarnya mungkin kita yang tidak sabar, mungkin kemudian sudahlah kayak gitu. Akhirnya kita mengeluarkan posisi kontrol kita yang sifatnya memaksa tadi kayak gitu kan. Nah, ini model teori tentang bagaimana menangani anak didik kita yang melakukan tindakan di luar dari nilai-nilai kebajikan tadi. Teorinya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa menerapkan. Stabilkan identitas tadi, bisa menggunakan statement seperti ini gitu kan. Ya, kita mencoba dulu untuk menenangkan, istilahnya menstabilkan identitas, kita menenangkan dia atas tindakan yang dia lakukan. Kalau dia tenang, harapannya kemudian dia bisa terbuka untuk komunikasi selanjutnya. Kemudian validasi tindakan. Apa itu validasi tindakan? Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid ya. Lebih kita mengeksplorasi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak kita ini kayak gitu. Sama kayak kasus Tommy tadi ya. Nah, ini kita validasi tindakan. Kita menghargai setiap orang pasti punya alasan dalam melakukan suatu tindakannya. Di menanyakan keyakinan ini yaitu tadi bagaimana kita mengarahkan mereka untuk bisa menyelesaikan masalah mereka dengan baik dan menjadi pelajaran hidup bagi mereka sehingga ke depan mereka tidak mengulangi hal yang salah tadi. Terima kasih, demikian Bapak Ibu guru sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesediaannya untuk hadir membersamai kegiatan saya pada hari ini. Mudah-mudahan mungkin dalam proses waktu yang cukup singkat ini kita minimal kita terstimulus atau terini dulu dengan tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan ke depan hal-hal ini bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Karena
kegiatan di sekolah, budaya positif di sekolah tidak bisa hanya diterapkan oleh satu orang, tapi ini harus menjadi kerja kita bersama. Mungkin kalau melalui Ibu Kepala Sekolah kita bisa melahirkan program-program yang dituangkan dalam program-program sekolah untuk hal-hal yang seperti ini, ya. Dan bagi kita Bapak Ibu guru, bisa jadi ini adalah pembelajaran bagi diri kita untuk ya minimal merubah mindset kita tentang penerapan disiplin positif. Kalau demikian apa yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu guru, mohon maaf atas segala kekurangan dan saya berterima kasih sekali karena Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya kali ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau berdiskusi, tanya jawab sepintas boleh. Baik, kepada pembawa acara saya kembalikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Pipi atas pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu, kalau ada hal yang mengganjal yang perlu dipertanyakan dan bisa kita diskusikan bersama di sini. Iya. Untuk segitiga restitusi, saya kemarin tuh di grup kelasnya si Ray 10 wali kelasnya bilang begini, kita perlu segitiga restitusi antara orang tua, guru sama murid. Jadi di situ kita perlu kerjasama yang baik, sehingga sebenarnya apa yang dilakukan anak di sekolah itu diketahui oleh orang tua. Saya sangat setuju. Dan seperti contoh aja, misalnya pengiriman surat izin. Anak kita itu kan ada juga yang kadang surat izin dibuat-buat saja, nggak tahu entah orang tuanya tahu atau tidak. Tapi dengan adanya segitiga restitusi, artinya jika ada kerjasama antara orang tua dan guru dengan wali kelasnya, setiap surat yang masuk itu dipoto. Jadi wali kelas dan orang tuanya kan ada di grup itu, tahu. Jadi wali kelasnya bertanya, apakah benar anak bapak ibu sakit? Nah, begitu. Kemudian wali kelasnya juga dan guru-gurunya juga, si A tidak masuk, tidak ada surat apa? Kemana anak bapak ibu? Nah seperti itu sebenarnya bagus juga ya. Karena kan kita nggak tahu, apalagi anak kita ini ya, kita nggak tahu dia kemana, sampai pada kecelakaan dan sebagainya. Itu sebenarnya bagus juga kerjasama dengan orang tua. Itu yang saya tangkap dari situ, segitiga restitusi yang bagus untuk perkembangan anak kita yang diketahui oleh orang tua. Mungkin tambahan aja ini Bu Pipi ya. Masih ada pertanyaan? Ya. Atau ditanggapi sama Ibu Pipi? Yang dulu ya, dapat peringatan. Ya. Mestinya sekolah ini. Selama ini kan sekolah itu kalau memanggil orang tua kan hanya untuk kebutuhan yang bersifat pendanaan gitu kan. Nah kalau sekolah-sekolah lain seperti SD, SMP itu kan ada istilahnya PMOP ya. Itu pertemuan orang tua, murid dan guru. Artinya di situ memanfaatkan istilahnya kesempatan itu kerjasama kepada orang tua, biar antara program sekolah dengan orang tua itu selaras gitu pendidikan itu. Jadi tidak jomplang gitu di sekolah kita mengontrol tapi di fakta di rumahnya tidak dikontrol. Soal belajar aja lah, belajar di rumah. Mungkin kita guru itu tidak penting-pentingnya memberikan motivasi pada anak, tapi faktanya di rumah tidak diteruskan atau tidak disambung oleh orang tua. Mengingatkan mungkin tidak. Belajar kendala kamu, ngapain kemana lajulah. Artinya tidak ada kontrol orang tua yang mungkin selama ini memang tidak ada pengarang-pengarang itu, hanya sehingga orang tua yang
kebetulan mungkin pendidikannya juga sebatas SMP SMA, itu kemungkinan juga nggak ngeh juga. Tapi ketika nanti diberikan motivasi materi-materi dari sekolah berkaitan dengan program sekolah, kemungkinan buka juga wawasannya itu. Oh sesungguhnya kayak gini, biar ada kesinambungan antara sekolah dan guru. Jadi perlu sekali-sekali ya POMG gitu ya, untuk biar ada keseimbangan pendidikan itu di sekolah dan ini. Mestinya ada grup besar, grup orang tua dari kelas 7 sampai kelas 8 mestinya. Gunanya itu menyambungkan tadi kalau ada kejadian-kejadian atau hal-hal tertentu yang sifatnya penanaman budaya positif dan seterusnya. Saya setuju apa yang sama Bu Bibi kemarin itu. Misalkan ada hal-hal yang perlu disampaikan melalui grup itu, grup anak mungkin secara keseluruhan, tapi bukan melalui wali kelas. Kadang-kadang kalau wali kelas itu tertinggal infonya. Tapi kalau satu grup besar ada mungkin video barangkali atau hal-hal apa saja yang motivasi yang bisa disampaikan ke anak itu jadi sampaikan. Seperti kemarin yang minuman sampai untuk bibi itu sampaikan. Saya pesankan tonton sampai habis. Ya kan, biar anak itu tahu bahwasanya minuman itu tidak bagus untuk kesehatan, yang efeknya itu kira-kira 30-40 sudah sakit gagal ginjal dan seterusnya. Itu penting kita sampaikan. Nah juga sering ke anak-anak itu kalau minum apa yang kamu itu? Ini air biasa Pak, bagus kan itu. Artinya kita mulai menyadarkan anak-anak itu hal-hal yang kecil tapi sebenarnya besar itu ya. Besar karena efeknya itu sekarang belum nampak, tapi untuk sekian tahun menjadi mungkin ya ketahuan anak-anak. Contohnya sudah banyak yang sakit ginjal dan seterusnya. Jadi diharapkan kalau bisa grup besar, keluarga besar, ya SMP anak-anak dan orang tua itu biar tahu. Yes. Pak Marwan boleh menambahkan atau menguatkan? Hukum ini. Kalau posisinya udah lurus lagi. Mau ditanggapi kembali atau sudah? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Respon yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu adalah sebuah kebahagiaan sendiri bagi saya. Artinya kegiatan saya hari ini memang diperhatikan dengan seksama dan memang berdampak lah positif bagi kita dalam merubah mindset, kemudian kita berpikir bagaimana kemudian kita melakukan perubahan-perubahan di sekolah kita. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang tadi mungkin itu bisa menjadi pemikiran kita ke depan, bagaimana kita merancang sekolah kita menjadi sekolah yang memang memiliki budaya positif dalam rangka untuk memfasilitasi murid-murid kita untuk belajar menumbuh kembangkan kodrat yang sudah mereka bawa untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang, sehingga mereka mampu memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya, kemudian mereka memiliki karakter nilai budi pekerti yang luhur. Nah, nilai kebajikan tadi kalau kita umumnya orang Indonesia biasanya budi pekerti kayak gitu ya, budi pekerti yang luhur. Mungkin demikian Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Mem Eka silahkan. Tidak ada lagi ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, selesai sudah rangkaian kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Banyak hal positif, banyak hal yang baik kita dapatkan hari ini. Semoga dapat kita terapkan mulai hari ini. Ya, kita belajar menerapkan, tidak hanya membudayakan budaya positif itu hanya di siswa saja, tetapi kita juga mulai dari diri kita sendiri. Oke, terakhir acara kita adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya selaku pembawa acara minta maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang pertama contohnya misalnya saling menghormati sesama teman. Berarti kita harus memiliki nilai-nilai yang selalu berusaha untuk menghormati teman. Apalagi? Coba cerita. Apalagi nilai-nilai kebajikan yang bisa kita jadikan keyakinan kelas kita selain saling menghormati? Tidak ribut pada saat jam belajar. Apa lagi? Maisa. Maisa. Berpakaian yang rapi. Terus apa lagi? Tidak keluar masuk pada jam pelajaran. Apa lagi? Menghormati guru. Baik, anak-anak ibu. Nah, itulah ada contoh-contoh nilai keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama nanti. Dan ketika kita sudah menyepakatinya, maka kita akan melaksanakannya secara bersama-sama. Oke. Selanjutnya nanti kalian akan ibu beri kertas berwarna ya. Nanti kalian ibu kasih kertas berwarna. Nah, kertas berwarna ini nanti kalian tuliskan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif yang nanti akan kita sama-sama laksanakan selama kita kegiatan belajar di sekolah. Paham? Oke, anak-anak ibu, ibu akan memberikan ini satu persatu kepada kalian. Silakan kalian tulis nilai-nilai kebaikan yang akan kalian yakini untuk kita sama-sama laksanakan di sekolah. Oke. Jangan terbalik ya. Ini di bagian belakangnya ini ada lemnya. Jadi kalian tulis yang bagian depan. Oke. Silakan Imerti. Masing-masing kalian nanti membuat iya, nanti yang sudah membuat nanti kita akan tempel di depan. Ya. Dengan begitu kita akan selalu membaca. Harapannya nanti kita akan selalu mengingat apa yang sudah kita sepakati. Oke. Yang ditulis yang nggak ada lemnya ya, bagian yang nggak ada lem. Oke. Ada yang tahu nggak ini kertas apa namanya? Ini namanya sticky note ya. Cukup satu nilai keyakinan aja yang kalian buat. Ya, seperti yang tadi boleh. Yang tadi sudah menjawab, kemudian menuliskannya kembali di kertasnya boleh. Kalian jangan banyak, jangan banyak ya. Kepalanya, bagian bulat, nah itu putar aja, putar ke arah sini. Oke. Silakan ya, masing-masing kalian satu orang satu untuk membuat nilai-nilai keyakinan kelasnya. Oke.
Jangan nilai di tulisan bagian pertemuan ya. Boleh ditulis, Bu. Boleh, silakan yang sudah dapat kertas sudah boleh dituliskan ya. Silakan ditulis nak masing-masing. Silakan menuliskan nilai-nilai keyakinan kelasnya. Oke, sudah ada yang selesai? Satu aja, satu orang satu. Sudah? Udah, Bu. Satu aja. Yang udah buat dua nggak apa-apa. Oke, sudah? Udah. Yang sudah? Barisan ini siapa yang sudah? Sudah ada yang selesai? Yang sudah boleh maju nak? Nah, ayo. Tempelkan ke sini. Keyakinan kelas. Ya, silakan. Yes, ya. Tempel sini sini. Stop bunyi. Nah, silakan ditempel. Ya, siapa lagi yang udah selesai? Ya, silakan Inerti. Diam ya. Oke, sudah ya anak-anak ibu. Masing-masing kalian sudah menuliskan apa yang menjadi keyakinan kelasnya, menjadi kesepakatan kelas kita bersama. Anak-anak ibu, hal ini muncul dari diri kalian sendiri, maka nanti kita akan bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan apa nilai-nilai yang sudah kita yakini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini? Setuju ya? Oke, sekarang ibu lihat dulu nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang kalian jadikan keyakinan kelas dan akan kita sepakati bersama menjadi kesepakatan Oke, ini ada yang bilang tidak keluar masuk kelas.
ya, berpakaian rapi. Kemudian menghormati guru dan teman. Ya, ini menghormati guru yang sedang mengajar, sama. Tidak membuat sampah sembarangan, setuju? Setuju. Oke. Jangan keluar masuk, ini sama ini ya. Yang sama kita simpan dulu. Kemudian tertib dalam pelajaran. Tertib di sini artinya tidak ribut, tidak keluar masuk. Kemudian jangan berdiskusi bila tidak disuruh guru. Nah, ini juga tertib. Jangan keluar masuk. Nah, ini jangan keluar masuk, udah ada tadi ya. Dah. Tidak boleh keluar masuk kelas, ini juga sama. Menghormati guru yang lagi mengajar. Ya, sama ya. Nah, tidak merokok saat selama jam sekolah. Betul. Tidak boleh merokok. Selanjutnya, menghargai guru yang di depan. Tidak boleh keluar masuk. Nah, ini. Tidak boleh ribut. Jam pelajaran. Ya, tidak boleh keluar masuk. Menjaga kebersihan di lingkungan kelas. Ya, tidak boleh keluar masuk dan seterusnya. Oke. Anak-anak ibu, ini sudah kita dapatkan beberapa kesepakatan ke kelas. Ya, dan kita semua berharap keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang kita sudah buat bisa sama-sama kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan ini adalah proses bagi kita untuk menghidupkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan ini juga harus kita bawa kemana saja, bukan hanya di sekolah. Baik anak-anak, demikian untuk pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berkomitmen dan disiplin dalam menerapkannya setelah ini. Setuju ya? Setuju. Baik, terima kasih. Setelah ini kita akan lanjut pada kegiatan pembelajaran kita yang biasanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Pratama. Pagi ini saya sangat senang karena diajak PPP untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya yakini itu adalah mengembalikan barang teman yang dipinjami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Permatasari. Pagi ini saya sangat senang diajak PPP untuk melakukan keyakinan kelas. Nilai-nilai keyakinan kelas yang saya yakini adalah tidak keluar masuk saat jam pembelajaran dimulai. Semoga saya dan teman-teman saya bisa melakukan keyakinan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang pada pagi hari ini karena diajak Ibu Pipi untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya yakini adalah berpakaian pakaian sekolah yang rapi. Semoga saya dan teman-teman bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.